Recording in progress. Halo Dinda, selamat sore. Halo Kak, Halo, apa kabar Dinda? baik, baik aja. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Hari ini ada jalan-jalan nggak? Iya, Kemana tadi pagi? cuman makan doang di luar gitu. Habis itu pulang lagi Sama temen apa sama keluarga? sama ayah sama adek. Sama ya, sama adek. Oke, kemarin ada acara apa? Ada festival eskul di sekolah, jadi pulangnya agak malam gitu. Oh, itu yang MPLS itu ya? Iya, MPLS-nya, bentar, Dinda bukannya udah udah kelas 3 kan? enggak, kelas 2, naik ke kelas 2. Oke. Oh, Dinda yang ngurusin ininya ya, apa? Ya, jadi Acaranya ya. panitia. Benar. Eh, Pantesan. MPLS kayaknya bukan buat yang baru. Oh iya, benar 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 benar. Oke. Nah, kalian akan share screen aja kalau gitu ya. Oke. Terakhir kali kita udah belajar tentang bikin game peperangan ya. Game Quest Knight and Dragon. Ya, kita udah bahas tentang kelas. Ya, kita udah coba ngebikin musuh. Nah, kita udah coba play. Nah, kita coba ngebikin apa? Hero-hero ya. Mereka saling serang gitu. Ntar sampai ada yang mati. Nah, kayak contoh ini si Mia udah mati. Baru dia berhenti. Ya, nah, ini benar. Nah, sekarang kita akan lanjutin lagi, Dinda. Jadi ini adalah part 2-nya. Inheritance. Kalau secara bahasa artinya apa? Hmm, apa ya? Nah, inheritance itu warisan kalau di Indonesiain. Atau keturunan. Nah, artinya apa? Warisan atau keturunan ini, Dinda. Hmm, apa berarti Kak masih ada saudara gitu atau gimana? Jadi misalnya ya, Dinda, ini ada mamanya Dinda, ini ada papanya Dinda, terus ini Dinda. Ya pasti misal papanya Dinda ngewarisin rambut gitu ya, rambutnya rambut lurus, terus mamanya Dinda ngewarisin eh, apa gigi ya, kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang diturunkan ya. Oh, Nah, gimana caranya berarti ya? Jadi nanti saat kita pengen ngebikin game, udah kita nggak bisa lagi ngemakai satu template doang. Jadi setiap objeknya nanti perlu ada template-nya masing-masing karena mereka ada yang spesialnya masing-masing. Ya, contoh Rascal nanti punya agility, terus shoot arrow, ya. Terus kalau Knight dia punya armor dan juga dia ada sword attack. Nah, makanya kita udah nggak bisa lagi pakai satu template. Mereka harus punya template masing-masing. Gitu. Ya, kita sebut sebagai inheritance. Nah, kelas, coba kalau di review apa itu kelas? Masih ingat? plus pokoknya ada banyak objek gitu. Jadi dia adalah template, ya. Jadi dia template buat ngebikin objek ya. Nah, ya itu class instance. Cara ngebikin objeknya kita sebut sebagai class instance. How do we create a class instance? Berarti tinggal kita bikin aja kayak variabel biasa. Terus ada nama kelasnya apa? Kita, ya. Nah, what is a class constructor? Masih ingat? Eh Yang mana? lupa. Lupa ini yang init ya. Jadi dia adalah yang bagian init ini. Saat kita manggil Oh, kelas ya di dalam tanda kurungnya itu harus sesuai dengan data yang ada di dalam ini ya. Karena nanti dia udah punya properti-properti yang udah kita set.
kayak kemarin gitu. Nah, kita masuk ke topik baru, inheritance. Jadi inheritance itu contohnya kalau realnya dia ada games, nanti kamu ada tipe game RPG. Nah, game RPG ini diwariskan dari games gitu. Jadi ibaratnya dia tetap games tapi ada yang spesial. Ya kayak contoh yang tadi, yang mama papanya Dinda gitu ya. Dinda pasti punya yang spesial, tapi emang ada yang diturunin juga dari mama papanya Dinda. Ya. Oh, iya. Nah, jadi intinya dari kelas induk, dari orang tua, itu akan diturunkan ke kelas anak. Ya. Dan anak punya yang keunikannya masing-masing. Nah, ada dua jenis keturunan yang nanti Dinda bisa lakuin. Ada yang dia nambah metode baru, ada yang dia nambah properti juga. Ya, ada dua jenis. Nah, kalau cuma nambah metode baru, berarti gampang. Kamu tinggal panggil aja nama kelas anaknya apa yang baru dibikin, lalu panggil kelas induknya. Dan nanti tinggal Dinda bikin dev metode metode-metode yang baru, gitu ya, yang dipunyain sama anaknya doang. Nah, cara yang kedua, itu kalau nanti ada properti tambahan. Berarti nanti Dinda perlu bikin definite. Ya. Dan kamu pakai super init Dinda. Jadi di sini nanti dia akan eh, perintah untuk mewariskan dari induknya. Oh, Ya, itu perlu pakai super init. Gitu. Nah, jadi kalau keseluruhannya ya seperti itu ya. Oke, misal kita akan punya kelas hero induknya. Terus nanti punya kelas anak namanya warrior. Dia punya greeting sama sword attack. Berarti yang Dinda lakuin, Dinda akan bikin kelas hero dulu, ya, ada definite, properti-propertinya apa aja, lalu punya metode yang baru. Nah, saat Dinda pengen bikin kelas anaknya atau deriv kelas, ya, berarti Dinda bikin kelas warrior, panggil induknya hero, ya. Nah, baru nanti Dinda punya metode-metode baru nih. Ini bebas mau apapun. Nah, pas Dinda panggil kelas warrior, dia kan nggak ada initnya ya. Terus dari mana dong? Yang di dalam tanda kurungnya didapetin dari kelas hero, ya. Kelas hero itu kan ada initnya nih, ada name, health, sama armor. Ya udah, diikutin sama kelas induknya Dinda. Jadi name-nya dia Henry, health-nya dia 100, armornya dia 50. Baru deh kita bisa panggil metode-metodenya tadi gitu. Nah, ini kita sebut sebagai inheritance buat yang nambah metode doang gitu. hmm. Ada pertanyaan dulu nggak Dinda? Coba dilihat dulu ya. Yang bagian sini sih intinya nih, coba dilihat. Eh, ini cuman nambahin ininya doang ya kalau mau buat kelas anaknya, ngikutin kayak yang di awal gitu dong. Cuma ngikutin dari kelas induknya doang. Jadi nanti kamu bisa nambahin apa beberapa metode yang mau dibikin ya. Semuanya sih dia dari induknya kita. Isinya bakal sama semua berarti ya. Sama semua, cuman yang kalau dari warrior dia bisa manggil hello sama attack. Tapi kalau Hmm. kamu bikin dari hero, dia nggak bisa manggil hello sama attack. Ya, Oh, oke, ada lagi? udah aja dulu. Udah aja ya. Nah, ini tuh project lagi. Jadi nanti kita akan ngebikinnya dalam Night and Dragon. Jadi, bentar, aduh, pastiin dulu. Iya, benar. Ini project doang ya. Jadi kita akan lanjutin aja. Game loop. Menurut Dinda, apa sih game loop itu? Em, Hmm, looping yang ada di dalam game gitu.
ngeluping yang ada di dalam game. Kenapa mesti kita ngeluping gamenya? biar jalan terus. Hmm, hmm. Ya, jadi kalau misalnya Dinda main game yang, aduh nggak kebayang, pokoknya game Mobile Legend aja, yang lagi dibayangin sekarang. Kalau Mobile Legend itu kan dia akan terus jalan ya, sampai ada yang menang atau ada yang kalah. Game loop, ya, kita pakai game loop di dalamnya. Nah, gimana cara buatnya Dinda? Berarti nanti Dinda akan buat, kita akan ngebikin dulu beberapa list musuh. Ya, jadi nanti akan apa, hero-nya Dinda itu akan bertemu sama musuh-musuh, mau nyerang atau enggak. Ya, dalam sebuah list. Ya, kita akan ngebikin sebuah list musuh. Oke, nanti akan ada 4 musuh. Mau bikin listnya dulu aja. Nanti tinggal di event. Kenapa mesti bikin dalam list, Kak? Jadi nanti biar nanti Dinda saat apa, udah misalnya udah ngalahin si Peter nih, ya udah bisa langsung dirimu. Nah, jadi itu kegunaannya si list ya. Dia bisa nyimpen, terus tinggal kalau misalnya udah kalah kita remove. Ya. Nah, bagian berikutnya kita kalau pengen looping game butuh yang namanya variable play, ya, atau variabel apapun yang masih tahu dia true, ya. Nah, jadi nanti kamu bikin play sama dengan true biar nanti gamenya terus jalan. Kalau misalnya tadi kan kita udah ngebikin musuhnya dalam list ya. Kalau panjangnya udah nol, berarti playnya udah false. Artinya loopingnya udah selesai. Gitu. Ya. Nah, the brave knight defeated all the enemies. Itu teksnya ya. Nah, terus biar nanti lebih seru ya, kita masih sama kayak yang awal kemarin, Dinda. Jadi ngepakein Randit yang menyerangnya nggak cuma hero kita doang, tapi nanti bisa enemy juga yang nyerang. Ya, tergantung sama angka acak yang didapatnya apa. Oke, kayak gitu. Oke, itu aja, Dinda. Ini akan lebih panjang lagi. Dari Dinda ada pertanyaan dulu nggak? Hmm, enggak sih kayaknya. Belum ada ya. Kita akan langsung lihat aja dari praktisnya. Kamu boleh langsung share screen. Oke. Buka yang nomor, scroll ke atas ya. Tiga. Ini tiga. Coba di play dulu. Hmm. Nah, jadi kalau yang sekarang dia akan nanya terus ya. Kalau ada musuh, kamu pengen nyerang apa enggak? Oke. Hmm. Oh, Nah, si Sergio jadi 5 ya. Yang asalnya 10 dia jadi 5. Armornya udah habis. Ya, dari 15. no. Kalau no berarti dia di skip doang. Ya, ntar akan muncul lagi musuh-musuhnya. Hmm. Jadi cara kita bisa keluar dari looping gamenya harus menang atau harus kalah ya. Atau kita stop aja dari atas. Oh, Gitu. oh, berarti bakal panjang ya. Panjang banget. Nah, dia terus menyerang aja. Hmm, udah mati tapi masih ada lagi. Musuhnya ada berapa ya? Ada 4. Oh, Mm-mm. Musuhnya muncul dari kelas
Kelas warrior sama kelas dragon ya. Hmm. Waduh, banyak. Si Richard mau hampir mati tuh. Iya. Coba kalau yes lagi ya. Mana Richardnya? Nah, Richardnya masih 10 ya. Si Richard yang nyerang sekarang. Kalau yes lagi, Mati. si Viserionnya mati sama si Richard. Kok Richardnya nggak diserang-serang? Yes lagi coba. Nah, udah mati ya. Oh, Richard died. Gila, langsung minus 50. Powernya si Dragon berapa ya? Oke, scroll ke bawah, Dinda. Program The Hero Superclass. wah, Masih ingat cara bikinnya? Yang masih persis kayak minggu kemarin. Ya. bikin hero kelasnya dulu. Mm-mm. Import dulu ya. Ada from random import random. Oke, import. From random. Hmm, ah Bukan, oh, from random dulu. From random oh, import random. Nah, gitu. Yes. oh, Oke, tinggal buat berarti kelas hero-nya. Masih ingat cara buatnya? pas Mm-mm. hero Mm-mm. dipakai ini kurung Mm-mm. Terus? titik dua Mm-mm. atau di titik dua langsung Bikin buat init dulu. ini dulu. Gimana Enggak, cara bikin init? enggak, pakai dev berarti. Iya, betul. Dev, terus Mm-mm. habis dev. Enggak langsung init kan. Langsung init. Oh, Underscore, langsung. underscore init. Ini persis kayak gini ya. Mm-mm. Nah, berarti awalnya apa di dalam tanda kurungnya? Hmm. Self, Kalau baru name, baru health, armor, sama power ya. Koma, apa mak? dipisahin ya. Ya. Gak usah Enggak, pakai itu ini. kan, itu kan parameter, jadi nggak usah kasih tanda petik. Ah, ah, hmm. Ini kalau ini apa? Udah? Nah, berarti titik dua ujungnya. Dinda. Mak, Kamu bikin berarti self titik name sama dengan name gitu. kayak kemarin lagi. Tinggal health, armor, sama power ya. Oke. Ini Nah, ini karena ada new, jadi self titik new ya. Self titik new sama dengan true. apa? Self
titik new sama dengan true. Yes. Nah, oke, tinggal bikin print infonya. Berarti ada def print info yang berikutnya. Nah, print infonya kita panggil health level sama armor class-nya aja ya. Oke. Berarti def Dan print underscore info ya. ini Nah, ini teks yang ditampilinnya seperti ini. Ya, coba. hmm, Mm-mm. hmm, Mm-mm. Berikutnya kita bikin yang check alive, like live kayak ngikutin ini def, aja. def Oh, lagi. def lagi. Mm-mm. Check alive itu gunanya untuk check if the character is alive ya. Mm-mm. Kurungin self ya tetap. Kalau metode pasti ada selfnya. Oke. Enggak, Self. Oh, self enggak. aja. Titik dua. Nah, berarti kalau dia hidup, artinya True. health-nya masih lebih gede dari nol ya. Oh, ini. Berarti kasih If if self titik self health equals, lebih gede dari nol ya. ini Hmm, kan kebalik. lebih gede dari nol aja. Kalau dia udah nol, dia udah mati aja. Oke. Hmm, yes. Titik Lalu kita dua. return true ya. Dan kalau enggak di else return false. Oke. Sip. Terus tinggal kita bikin strike. Oke. Mm-mm. Self Ada lagi. dua berarti ya. Yang kemarin, yang menyerang kemarin. Dia menyerangnya ke armor dulu. Armornya tambah sama dengan eh health-nya ditambah sama dengan armornya. Masih ingat gak? Oh, oh, lupa Berarti lupa ada ingat. berarti ada self, koma Iya. enemy. Ya. Betul. Nah, yang kemarin kan agak panjang ya. Kita buat sederhana aja sekarang. Kita bikin enemy armornya akan berkurang dengan power. Kalau udah, dia baru ke health. Ya. Oh, Nah, terus tinggal udah. berikutnya. Nih, nomor 2 ya. Kita ke nomor 2. Oke. Nah, bikin. Coba baca dulu. Oke. Berarti kita mau bikin Ada kelas warrior sama kelas dragon. drag Yes. Berarti bikin dulu kelas warriornya. di Diturunkan dari hero. Yes, di situ. Hmm, kelas. dragon. Warrior dulu. Nah, Ya, boleh dragon juga. hmm? Dragon. Terus.
Cara menurunkannya gimana? Dalam kurung pakai yang hero. Gitu Ya, ya. Yes, benar banget. Tinggal titik dua. Nah, terus dev hello ini dia cuma ngasih tahu ya, properti-propertinya ada apa aja. Jadi Kak akan coba drop, kamu bikin aja dev hello-nya dulu. Nah, Dinda nanti tinggal buat seperti ini ya. Ditutup dulu aja buku tugasnya Dinda. oke. Sip. Ini untuk yang Ya, menampilkan propertinya ya. nah, ini. Oh, ini ya, wait. Nah, coba. Kalau ini kenapa jadi fokus? Nah, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi nanti kalau misalnya dia udah nggak new, ya dia dijadiin false. Biar apa? Biar nanti dia nggak bisa panggil lagi si teksnya ini. Oh, Ya, jadi teks ini tuh cuma muncul kalau dia musuh baru. Oke, makanya kalau dia oh, udah dimunculin, dia jadi false. Ya udah musuh lama. Gitu. Oke, hmm, buka lagi buku tugasnya. Tinggal yang attack ya. buat Nah, yang attack juga sama, bikin dev attack lagi. Terus ada selfie lagi berarti. Nah, karena dia attack, berarti ada dua ya, self sama enemy. Dia temennya si strike nanti. Jadi untuk teks yang ditampilkannya seperti ini ya. Nah, hmm, kita cuma ada print-print doang, ntar panggil print info juga. oh, jadi ini tinggal ditambah Hmm, enemy betul, pintar. di sini. Hmm, balik. Hmm, Coba di play dulu. Dinda ada yang merah nggak? hmm,
belum ada yang muncul. Nggak ada ya. Sekarang kita lanjutin lagi ke yang dragon. Berarti, ke yang dragon, ke yang warrior. Ya. Oh sorry, ini Oke. dijadiin warrior aja, Dinda. Heeh. Ini teksnya Hmm, buat warrior ya. oke. Hmm. Nah, ini Dinda bisa copy paste lagi aja. Dari baris 22 ke baris 34. Kamu copy, kamu paste ke bawah. Yes, karena dia sama sih sebenarnya. Nah, cuman Hmm, kita bedain jadi kelas iya. dragon. Oke. Biar beda, berarti teksnya aja nih Dinda. Yang di baris Hmm. 38, teksnya akan menjadi seperti ini ya. The Fierce Dragon. Descends from the Sky. Hmm, Hmm. terus habis itu print yang berikutnya, yang di baris 41 ya. Kita update juga. Dia jadi once Iya. again the Fierce Dragon. Dihapus aja baris 41-nya. Oh, itu diganti aja, Dinda. Di replace ya teksnya. The Martial sama ininya diganti. Hmm, oke. Oke, Udah. terus habis itu Yang ini kita lanjutin lagi. digantiin nggak? Teksnya itu jadi ini ya. Nah, yang di 4 baris terakhir, kita bikin dia directs a stream of deadly fire. Directs a stream deadly fire. Lalu, tahu udah sih, udah bener. Udah. Udah. Nah, lanjut, buka lagi buku tugasnya Dinda. Program Udah. the game loop. Oke. Oh, oke. Udah? Ya Nah, bakalan berarti selesai kalau naiknya mati. pintar. Berarti kita akan bikin dulu objek night-nya. Ya. Gimana cara bikin objek night-nya? Masih ingat? Hmm, bikin kelas lagi atau enggak? Enggak. Langsung bikin objek. Berarti nama variabel night sama dengan Nah, panggil dari kelas warrior ya. Oke. Berarti Panggil. warrior, Kenapa? warrior, Nama warrior. Nah, yang di dalam tanda kurungnya apa? hero. Dilihat berarti Mas hero. dari kelas hero. Yes. Coba scroll ke atas. Bukan. Maksudnya init hero. Oh, Di scroll lagi ke atas. Nah, berarti ada name, health, armor, sama power. Berarti Dinda kasih namanya siapa, darahnya berapa, armor berapa, power berapa. Gitu ya. Coba scroll ke bawah. Nah, ini namanya bebas, berarti teks ya, string. iya. Dihapus aja Masih. hero-nya. Hmm, Mm-mm. Nah, namanya, yes, kasih tanda petik. Siapa?
Samain kayak kemarin aja. Boleh. Power, terus bikin darahnya. Apa, oh ya, Maksudnya darah, armor, sama power ya. oke. Angka semuanya. Artworknya, Powernya powernya. dia. Sip. Nah, ini tinggal Dinda akan nampilin teks ya. Sama disuruh inputnya. Berarti Dinda akan buat kayak gini aja. Hmm, Ini agak panjang Naiknya sih. harus bikin dua berarti. Apanya? Naiknya harus bikin dua. Knightnya bikin satu aja. Nanti musuhnya baru kita bikin empat. Ya, karena Hmm, hero-nya kita cuma ada satu. Nah, ini Dinda tinggal bikin aja teksnya. Ya, ntar baru kita bikin musuhnya di dalam. oh, Hmm. Nah, yes. ah, Yes. Input, kurungin. Nah, ini nanti tinggal kita cek berarti. Kalau dia dijawab yes, play-nya jadi true. Ya, alias nanti looping gamenya akan menjadi true ya. hmm, Hmm. Hmm. Yes. terus, Harusnya dihapus spasinya ya, Dinda. gimana? Yang ini. Oh iya, boleh. Nah, cakep. Play sama dengan false. Oke, betul, betul, betul. Nah, tinggal bikin list musuhnya berarti. Ya, nggak dikasih tahu ya. Lihat di sini berarti ada dua Rascals ya, sama dua Sama Dragons. dan apa? Yes, kita bikin dulu listnya. Tidak bikin aja enemies sama dengan list. Oke. Hmm, Ya. list. Tinggal kita append langsung berarti. Enemies titik append Hmm, si musuh-musuhnya ya. Nah ini beberapa parameter yang bisa dipakai. Ada 4 musuh yang akan kita buat ya. Diambil dari kelas warrior sama kelas dragon. Oke.
Hmm, Oke, oke. udah Coba di play. berarti hmm, Nah, ini udah ada inputnya ya buat yang yes. Nah, kita baru bikin sampai sini ya. Tinggal kita looping si game ya. Looping gamenya berarti gimana? Pakai apa tadi? Dinda. yang Oke, looping. moving game yang tadi Nah, pakai dari W. Warriors. Eh, Looping yang pakai W apa? oh while Wah, ya. Berarti while play. ini Hmm, titik dua. kita titik dua betul. Enter. Nah, kita bikin variabel enemy ya. Hmm, Enemy sama dengan panggil dari listnya ya. Enemies oh, kurung siku itu kan list ya. Berarti kita habis akses pakai index. oke. Nah, kita bikin aja diacak ya. Enemy-nya nggak berurutan kayak gini nanti, biar nggak bosen. Kita pakai Berarti run, Randin. run di dalamnya. Oke. Run dari 0 sampai, Oh, koma satu. kalau dari 1 nanti cuma Peter. Nah, berarti kita Oh, sampai line-nya dulu nih. Line-nya si enemies berapa. Ya, jadi semua berarti musuhnya bisa kedapat. empat. Berarti bikin aja kayak gini ya. Line, enemies, terus dikurangi 1. Di bawah. Di yang tadi, ini, di Oh, dalamnya. Randin 0, line, enemies gitu. Randin kurung buka, oh, 0, line, enemies, line, kurung buka. Iya bener, bener. oh, Enemies, -1. oh, Nah, terus tinggal kita panggil hello-nya ya. Enemy hello, enemy titik hello ya. Dari sini nih, dari kelasnya. oke. Enemy titik hello. Terus kita panggil juga enemy titik print info. Dikurungin jangan lupa. Oh, iya. Kurungin juga. Oke. Nah, terus ini deh. Tinggal yang seserangannya ya. Apakah dia pengen menyerang atau enggak. Berarti suruh input dulu. Ya, Oke. kalau dia pilihnya yes, berarti tinggal kita lakuin kayak yang kemarin ya.
Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Oh, Yes, oke. Tinggal kita kasih enemy check live ya di bawahnya. Nah, berarti gimana? Tetap di dalam looping ya, Linda. Gimana biar tadi kalau ada musuh yang kalah, berarti kita panggil pakai hmm. if ya. Lagi. Panggil if, terus metode check live-nya tadi. If enemy titik check live. Nah, ya gitu. Hmm. Ah, Mm-mm. Nah, kurungin sama dengan false ya. oh, Berarti belum mati ya. eh, Sorry, nggak hidup udah maksudnya. ya Titik dua di sini. ujungnya. Iya. Nah, tinggal kita print ya. Tinggal kita print terus kita remove dari listnya. Berarti print enemy titik name died by hand of night name. Hmm. Terus enemies titik remove enemy. Yes, Oke. tinggal kita bikin if lagi bawahnya ya. Kita bikin if lagi. Nah, ternyata kalau night-nya kita yang mati, apa yang terjadi? Kayak gimana cara nulisnya? Kalau night-nya kita yang mati. Hmm, Berarti sama aja ya. iya. Night titik check alive sama dengan false. Hmm, kurungin. Eh, titik. Di alive ya. Hmm. Nah, di situ. Yang di sini langsung titik dua. Pintar. Yes. Nah, ini teksnya pada tampilin lagi. Berarti Nih ya. Sorry. Nah, berarti kita update nilai variabel play jadi false. ah, oke. Nah, kalau kita yang menang gimana? Baik. Play sama dengan false juga ya. Nah, kalau kita yang menang berarti kasih if terakhir ya. If kita menang itu artinya apa? Enemiesnya semuanya mati. Enemiesnya semuanya mati. Berarti land enemies, land kurungin. Oh, Enemies sama dengan hmm, nol. Ya, oh, artinya udah nggak ada lagi tuh di dalam listnya, udah di remove semua dari sini nih. Ya. hmm. Oh iya. Nah, terus ini teksnya ya. Udah ini yang terakhir. Hmm. Oh, nah.
Nah, tinggal kita bikin playnya sama dengan class. Udah, akhirnya tinggal print thank you aja, Dinda. Di luar loopingnya ya. Oke. Dah, Hmm. beres. Coba kamu play. Ada yang merah nggak? Are you ready Oh, to go there and fight with enemies? Yes. Yes, playnya jadi true ya. Oh, hmm. udah deh, tinggal terus mainnya. Oh, ini karena dia hero baru semua, karena new-nya true semua, jadi ada new hero ya. Mm-mm. Coba kalau nanti dia ketemu lagi. No, atau gimana? Ya, masih yes lagi. Nah, ya, kalau misalnya udah hero baru lagi nih, apa? Hero yang udah ketemu lagi, new hero-nya nggak muncul. Oh iya. Gitu. Sisanya kayak logik kemarin lagi. Oke, coba Dinda review dulu semua codingannya. Ada pertanyaan atau enggak? Hmm. It's really long code, tapi esensialnya ada di mana? Esensialnya coba scroll ke atas, Dinda. Nah, esensialnya kita pengen belajar di sini ya. Yang ini Oke, ya. kita ngebikin kelas turunan. Jadi kita bisa bikin objek-objeknya tadi ya. Ada si Sergio, ada si Drogon dari turunan kelas hero-nya. Ya, Hmm. Hmm. oke. Ada pertanyaan dulu, Dinda? Jadi ini bisa mempersingkat gitu ya, nggak harus buat lagi. Bener. Ini mungkin kalau nanti gamenya udah lumayan gede, level musuhnya kan pasti beda-beda ya. Nah, ya udah kita bikin aja template. Oh, ini musuh dua level 2, ini musuh level 3 gitu. Bisa dikembangin ke situ ya. Hmm. Ada lagi? Oh, udah sih, soalnya ini masih sama kayak yang kemarin. Hmm, yes. Oke, yang ini boleh di checklist, Dinda. Buku tugasnya kamu checklist kotaknya, submit as for review ya. Yang, eh, Oke, di bawah tadi. yang tadi. Ini. Hmm, yes. Hmm. Oke, submit as for review. Yes, go to profile. Hmm. Nah, jadi kita udah finish ya. Ini udah untuk game text-nya kita udahi ya, udah selesai. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan bahas yang namanya game ada visualnya, yaitu fast clicker ya. Jadi kita akan coba ngebikin game dari library Pygame. Jadi nanti ada visualnya, ya nggak cuma teks doang. Sip, kalau gitu kelas malam hari ini kita cukupkan aja, Dinda. Kita udah belajar inheritance. Ntar kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk creating a new project. Bye-bye, Oke. Dinda. Selamat malam. Iya, selamat malam. Makasih, Kak. Terima kasih, Dinda.